Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Feza Muhammad Iksan, selaku moderator. Kemudian ada Nabila Graselda. Kemudian Zeta Verli Savana. Saya langsung saja untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nabila Graselda. Pada Nabila, saya persilakan. Baiklah, definisi teknik forecasting kualitatif. Perkiraan kualitatif didasarkan pada informasi yang tidak dapat diukur. Teknik peramalan ini paling baik untuk perakiraan jangka panjang untuk meramalkan usaha bisnis baru dari perakiraan margin, di mana perusahaan atau organisasi tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Hasil peramalan juga akan sangat subjektif karena hasil analisis berbeda-beda. Contoh metode kualitatif, penyelidikan, wawancara, dan diskusi. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh keadaan nyata di lapangan seperti pendapat langsung konsumen mengenai rencana pembelian, pendapat orang sudah berpengalaman dalam kondisi pasar, dan cerita pengalaman langsung sesama pemasar dalam lapangan. Metode kualitatif digunakan apabila organisasi atau perusahaan tidak memiliki data di masa lalu, entah karena data tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diramalkan. Selanjutnya, metode kualitatif yang umum digunakan. Yang pertama, metode Delphi. Metode di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Yang kedua, riset pasar. Metode yang membutuhkan waktu, energi, dan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjual mengestimasi jumlah penjualan di wilayahnya. Slide selanjutnya. Kelebihannya yang pertama, deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Yang kedua, mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Yang ketiga, penelitian lebih berjalan subjektif. Yang keempat, sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung. Yang kelima, adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Kekurangannya yang pertama, peneliti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Yang kedua, bersifat sirkuler. Yang ketiga, perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas. Yang keempat, uluran penelitian kecil. Slide selanjutnya. Definisi teknik forecasting kuantitatif. Teknik forecasting kuantitatif bergantung pada data yang dapat diukur dan dimanipulasi. Data tersebut biasanya dari masa lalu. Perkiraan kuantitatif atau statistik harus menggunakan data pada penjualan atau kinerja masa lalu untuk mengevaluasi apakah penjualan saat ini meningkat atau menurun, atau untuk mengevaluasi apakah penjualan ini meningkat atau menurun, atau bisnis berkembang atau terganggu, dan seberapa cepat hal ini terjadi. Jenis analisis ini paling baik untuk perakiraan jangka pendek karena membuat asumsi tentang masa depan berdasarkan kinerja masa lalu jauh lebih mungkin akurat dalam waktu dekat. Metode kuantitatif digunakan apabila perusahaan atau organisasi memiliki cukup data untuk digunakan sebagai bahan forecasting, baik itu data laporan keuangan, penjualan, maupun data statistik lainnya. Metode ini umumnya bersifat objektif, menggunakan satu atau lebih model matematis, data masa lalu, dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Slide selanjutnya. Metode kuantitatif yang paling umum digunakan. Yang pertama, time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun.
Yang kedua, metode kasual. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Metode kausal menggunakan pendekatan sebab akibat. Slide selanjutnya, time series. Tetap atau horizontal terjadi apabila data mengalami fluktuasi secara konstan, siklis, pola data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, pola data musiman atau season terjadi apabila data dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal, tahun, bulan, bahkan minggu. Dan yang terakhir, tren pola data yang terjadi apabila terdapat kenaikan dan penurunan sekuler jangka panjang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila yang sudah menjelaskan. Kemudian kita masuk kepada pendekatan time series yang akan saya paparkan. Pendekatan time series. Yang pertama, pendekatan naive. Metode kuantitatif di mana bahwa data pada periode sebelumnya dianggap sama dengan periode yang akan datang. Yang kedua, pendekatan moving average. Metode peramalan dengan menggunakan rata-rata periode dari data periode sebelumnya. Yang ketiga, pendekatan exponential smoothing. Metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang di mana poin datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Dan yang keempat, proyeksi tren, yaitu pendekatan dengan mencocokkan garis tren dengan deretan data di masa lalu yang kemudian diproyeksikan ke dalam forecasting. Next. Pendekatan metode kasual. Yang pertama yaitu regresi dan korelasi. Menghubungkan antara variabel penjualan, faktor ekonomi makro, persaingan, dan variabel internal. Yang kedua, ekonometrik. Itu metode regresi yang diramalkan secara simultan pada waktu tertentu. Yang ketiga, metode input-output. Digunakan untuk meramalkan arus barang atau penjualan antar industri atau subsektor industri. Next. Kelebihan. Dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Kekurangan. Yang pertama, didasarkan pada anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Yang keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Next. Kita masuk ke dalam contoh kasus metode Delphi. Alasan digunakannya metode Delphi sebagai objek adalah karena selain kepraktisan dalam menggunakannya, metode ini juga membantu proses identifikasi risiko untuk mendapatkan sebuah konsensus dan dapat digunakan juga dalam proses manajemen lainnya. Contoh kasus, pemilihan tipe agroindustri yang memiliki prospek cerah jika dikembangkan. Dalam kasus ini terdapat 4 pengambilan keputusan yang terdiri dari manajer pengembang bisnis, manajer marketing, pakar agroindustri, dan pakar dalam business development. Dari proses brainstorming diperoleh 16 alternatif dan 3 kriteria. Keenam alternatif proses brainstorming yaitu yang pertama, industri produk susu, yang kedua, industri gula tebu, yang ketiga industri pengolahan ikan, yang keempat industri kelima industri kelapa sawit, yang keenam industri ternak hewan, yang ketujuh industri perkebunan karet, yang kedelapan industri biji mete, yang kesembilan perkebunan teh, yang ke-10 industri ikan tuna, yang ke-11 industri minyak sayur,
yang ke-12 industri udang, ke-13 industri tembakau, 14 industri kopi, yang ke-15 industri coklat, dan yang terakhir industri kayu. Next. Contoh kasus kualitatif metode Delphi. Kemudian masing-masing pengambilan keputusan menilai secara komprehensif ke-16 alternatif tersebut dengan metode penilaian dengan skala 1 sampai dengan 6. Nilai preferensi yang diberikan masing-masing pengambil keputusan terhadap alternatif dapat dilihat pada tabel 2. Setelah dilakukan penilaian, sistem akan memberikan hasil akhir seperti disajikan pada tabel ketiga. Berikut ada tabel. Yang pertama ada tabel 2, yaitu nilai preferensi masing-masing pengambilan keputusan, dan yang di sebelahnya ada tabel 3, hasil akhir metode Delphi. Kesimpulan kasus kualitatif. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kuesioner yang dibagikan kepada pengambil keputusan, didapatkan hasil akhir tersebut. Alternatif yang akan ditindaklanjuti adalah alternatif yang memiliki nilai rataan minimal yang tinggi, yaitu alternatif 1, 3, 5, dan 16. Yang masing-masing berturut-turut adalah industri produk susu, industri pengolahan ikan, industri kelapa sawit, dan industri kayu. Untuk penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh Saudara Zeta. Pada Zeta, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus kuantitatif dengan menggunakan teknik knife. Alasan kami menggunakan objek ini adalah karena terdapat data periode sebelumnya yang diasumsikan sebagai prediksi paling tepat untuk meramalkan segala kejadian di masa mendatang. Metode knife ini sangat sederhana sehingga kami menjadikannya objek, dan juga pada metode ini menggambarkan faktor-faktor lain yang mungkin menjadi pengaruh terhadap kejadian di masa depan. Teknik knife dapat ditulis sebagai berikut, yaitu YT plus 1 sama dengan YT, dengan keterangan YT plus 1 adalah peramalan yang dibuat dalam waktu T plus 1. Di sini kami mengambil contoh, yaitu peningkatan permintaan mendorong terjadinya peningkatan penjualan di berbagai perusahaan. PT Arwana Baru yang memproduksi pakan ternak memiliki data penjualan setiap kuartal dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Dengan menggunakan teknik knife, perusahaan akan meramalkan kuartal ketiga pada tahun 2018. Next. Berikut contoh kasus berikut tabel dari PT Arwana dari tahun 2014 sampai 2018. Lanjut. Jawaban dari kasus kualitatif dengan metode knife yaitu YT tambah 1 sama dengan YT, sehingga didapatkan Y17 sama dengan 9,241. Dengan rumus YT plus 1 sama dengan YT ditambah dalam kurung YT dikurang YT kurang 1. YT tambah 16 tambah 1 sama dengan Y16 dalam kurung Y16 dikurang Y16 kurang 1. Sehingga didapatkan Y17 sama dengan 9,241 ditambah dalam kurung 9,241 dikurang 8,187, sehingga didapatkan Y17 sama dengan 10,295. Untuk nilai error peramalannya sebagai berikut, yaitu E17 sama dengan YT dikurang Y17. E17 sama dengan E9,568 dikurang 10,295, sehingga didapatkan E17-nya yaitu minus 637. Sehingga dapat kami simpulkan dari kasus kuantitatif dengan teknik knife yaitu bahwa dengan teknik knife dapat diramalkan kuartal ketiga tahun 2018 yaitu 10,295 dengan error sebesar minus 637. Sehingga pada PT Arwana Baru yang memproduksi pakan ternak mengalami peningkatan pada tahun ke tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Analisis harus mencatat total penjualan meningkat selama 2014 sampai 2018. Ketika nilai data meningkat dari waktu ke waktu, ini menunjukkan bahwa ada tren. Ketika ada pula tren dalam data dan menganalisisnya menggunakan persamaan untuk perkiraan akan secara konsisten rendah. Untuk memperhitungkan tren, analisis dapat menyesuaikan model dengan menambahkan perbedaan antara periode ini dan periode terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita masuk kepada kesimpulan.
Dengan melihat kelemahan dan keunggulan masing-masing metode, maka dapat disimpulkan langkah yang seharusnya ditempuh oleh pengguna ramalan adalah dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing kelompok metode untuk menghasilkan ramalan yang paling optimal bagi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ramalan dapat dimulai dengan ramalan kuantitatif yang mengasumsikan tidak adanya perubahan. Yang kedua, langkah berikutnya adalah memodifikasi hasil ramalan dengan menggunakan penilaian atau judgment agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi. Perlu dicatat bahwa memang manusia mampu mengidentifikasi perubahan, akan tetapi ada juga kemungkinan bahwa manusia lambat atau sulit mengidentifikasi dan menerima perubahan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode yang mampu mengidentifikasi adanya perubahan secara objektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.